Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Penataan Ruang dan Manajemen Perkotaan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendekatan sektoral dan regional dalam perencanaan pembangunan wilayah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Reza Saputra dengan NIM H1A1229. Saya Egidia Safitri dengan NIM H1A12006. Saya Leli Dwi Oktarina dengan NIM H1A1240. Saya Feni Liftiana, NIM H1A1273. Ruang lingkup perencanaan pembangunan wilayah. Yang pertama, perencanaan wilayah merupakan perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan ruang wilayah biasanya dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan aktivitas biasanya tertuang dalam rencana pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Perencanaan wilayah ini sebaiknya dimulai dengan penetapan visi dan misi wilayah. Yang kedua, visi merupakan cita-cita mengenai masa depan yang akan diinginkan. Yang ketiga, misi merupakan kondisi antara suatu tahapan untuk mencapai visi tersebut. Yang keempat, tata ruang. Tata ruang adalah panduan utama dalam merencanakan berbagai kegiatan di berbagai wilayah tertentu. Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya kurang memperhatikan aspek ruangan secara keseluruhan, sedangkan pendekatan regional lebih bersifat spasial dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Yang kelima, perencanaan tata ruang merupakan perencanaan jangka panjang, sedangkan tingkah laku mekanisme pasar sulit diramalkan untuk jangka yang panjang. Dalam hal ini, perlu dibuat suatu kebijakan tentang hal-hal apa saja dari tata ruang yang dapat dikompromikan dan hal-hal apa saja yang tidak bisa dikompromikan. Pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah pendekatan yang mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor. Selanjutnya, sektor tersebut dianalisis satu persatu. Dalam metode ini, sektor tersebut dibagi menjadi sektor penghasilan barang dan sektor-sektor lainnya. Sektor dibagi menjadi yang pertama sektor penghasilan barang seperti sektor pertanian, kemudian sektor pertambangan, dan sektor perindustrian. Yang kedua yaitu sektor jasa, dan yang ketiga sektor perdagangan. Pendekatan regional sangatlah berbeda dengan pendekatan sektoral, walaupun tujuan akhirnya sama. Pendekatan regional adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan ruang. Pendekatan ekonomi terutama untuk cabang regional dan dapat dipakai berbagai peralatan analisis, baik dari ekonomi umum atau ekonomi pembangunan, atau lebih khusus ekonomi regional untuk melihat arah perkembangan sesuatu daerah di masa yang akan datang. Analisis ekonomi regional kemudian dikombinasikan dengan pendekatan tata ruang, sehingga harus dibarengi dengan peta-peta untuk mempermudah dan memantapkan analisis. Selain menggambarkan keadaan saat ini, ada juga peta yang menggambarkan proyeksi arah perpindahan faktor-faktor produksi dan peta pemikiran kondisi di masa yang akan datang. Pendekatan ruang adalah pendekatan dengan memperhatikan yang pertama struktur ruang saat ini, yang kedua penggunaan lahan saat ini, dan yang ketiga kaitan suatu wilayah terhadap wilayah tetangga. Unsur-unsur struktur ruang yang utama terbagi tiga, yaitu 1. Orde-orde perkotaan termasuk di dalamnya konsentrasi permukiman. 2. Sistem jaringan lalu lintas termasuk penetapan jaringan jalan sekunder, jaringan jalan primer, dan jaringan jalan lokal. 3. Kegiatan ekonomi berskala besar yang terkonsentrasi seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan, dan kawasan perkebunan. Struktur ruang adalah hierarki di antara ruang atau lokasi berbagai kegiatan ekonomi. Di dalam struktur organisasi tingkat hierarki menggambarkan besarnya kekuasaan atau kewenangan. Dan kesimpulannya, pendekatan regional semestinya dapat menjawab berbagai pertanyaan yang belum terjawab apabila hanya menggunakan pendekatan sektoral seperti berikut ini. Yang pertama, lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang. Yang kedua, penyebaran penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan munculnya pusat-pusat permukiman yang baru. 3. Adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan prasarana yang perlu dibangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut.